Gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada hari Rabu siang dan sore. Mulai dari Talaut 1452 Wita, Kota Gorontalo 1639 Wita, Halmahera Utara 1604 WIT, Manokwari 1608 WIT, Raja Ampat 1618 WIT, Biak Numfor 1621 WIT, Supiori Papua pada 1621 WIT, Sorong bagian utara 1624 WIT, Jayapura 1630 WIT, dan Sarmi 1630 WIT. BMKG memberikan peringatan kepada warga di wilayah tersebut untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. BMKG menyatakan hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi. Sementara itu, sejumlah warga pesisir pantai Kelurahan Leato, Kota Gorontalo mulai mencari lokasi lebih tinggi pasca peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG. Sejumlah sekolah di Kota Gorontalo juga memulangkan siswanya. BMKG mengkonfirmasi Gorontalo menjadi salah satu wilayah berstatus waspada pasca gempa di Rusia. Estimasi gelombang tinggi tiba di Kota Gorontalo adalah pukul 16:39 WITA. BPBD setempat juga menyisir lokasi pantai untuk memperingatkan warga untuk menjauh dari pantai. Gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di wilayah Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama satu dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamatsky, dan kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan juga Jepang. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur Rusia, pemerintah Jepang memberikan peringatan tsunami. Pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi segera untuk beberapa wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter. Peringatan tsunami ini berlaku untuk sebagian besar wilayah pesisir Pasifik timur Jepang, dari Hokkaido hingga Wakayama. Diperkirakan gelombang tsunami akan menghantam Jepang antara jam 10 hingga 11.30 pagi. Kericuan antar supporter timnas Indonesia pecah di ring luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Keributan usai wasit meniup peluit panjang menanda berakhirnya pertandingan dengan skor 0-1 untuk Vietnam. Kericuan diawali dengan lemparan flare, lalu berlanjut pada aksi baku hantam. Polisi segera datang dan berusaha mengendalikan situasi sebelum keributan semakin meluas. Total ada 22 orang yang terlibat keributan diamankan. Bahkan 2 orang dikabarkan terluka, dengan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga pagi ini, ke-22 orang masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, betul sekali Jessica. Kira-kira pemerintah bisa bantu apa ya agar warganya nggak stres? Karena kenyataannya meski angka kemiskinan Indonesia turun per Maret, tapi PHK merajalela dan pengangguran tembus 7,28 juta orang. Badan Pusat Statistik mengumumkan data kemiskinan di Indonesia menurun. Jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang, turun tipis dibandingkan Maret 2024 25,22 juta. Data kemiskinan BPS jauh berbeda dengan data Bank Dunia yang menyebut 194,4 juta atau sekitar 68,2 juta warga Indonesia hidup di garis kemiskinan. Perbedaan data kemiskinan yang mencapai 8 kali lipat menjadi sorotan. Publik mempertanyakan definisi kemiskinan BPS.
Sudah hampir 5 dekade, BPS menggunakan pendekatan pengukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran komponen konsumsi yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat Kementerian BKKBN tiba-tiba berkomentar soal kulit wajah orang Indonesia yang katanya susah glowing karena sering stres dan beban hidup yang berat. Nah, kira-kira benar atau tidak ya klaim tersebut? Berikut liputannya. Bukan cuma perawatan kulit dan faktor genetik. Kementerian BKKBN baru-baru ini membagikan resep agar kulit warga Indonesia bisa glowing. Resep apakah itu? Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menyebut kulit orang Indonesia susah glowing karena stres dan beban hidup berat. Beda dengan negara seperti Jerman Barat dan Korea Selatan yang warganya glowing karena lebih sejahtera. Sementara Kepala BKKBN Wihaji berpendapat kulit wajah glowing bisa didapat dengan cara hidup optimis dan terus berpikir positif. Gak semua yang diperintahkan Pak Presiden dalam kerangka menaikkan indeks kebahagiaan. Insya Allah akan baik-baik saja. Percaya sama saya, Indonesia ini akan baik-baik saja. Tidak gelap. Pemirsa, kata BKKBN, warga Indonesia sulit dapetin kulit yang glowing karena stres dan beban hidup yang berat. Bener gak ya? Yuk kita langsung tanya warga yang ada di sini. Misi Ibu, maaf ganggu waktunya. Aku boleh nggak sih nimbrung ngobrol bareng? Boleh ya? Terima kasih. Aduh, Ibu pengen nanya dong. Mau kulit glowing nggak? Mau dong. Mau ya? Mau banget. Mau banget. Tapi kata BKKBN nih, katanya kalau kulit glowing itu bisa dapetin kalau lagi nggak stres. Menurut Ibu bisa nggak? Kalau ibu-ibu mah banyak ya, kita stres banyak banget. Kalau mau dibikin stres mah emang stres ya. Cuman kalau saya sih kok pertama stres mah karena anak sekolah. Kita pikir mau dapat negeri, ternyata swasta harus bayar kan. Lah itu salah satunya. Ya banyak ya kita mah kehidupan ibu-ibu ya kan, sehari-hari makan buat masak, belanja apa. Sembako mahal kan. Kebutuhan tuh banyak ya, terutamanya ya buat sehari-hari. Iya betul, makan. Jadi nggak sempat buat skincarean. Kalau ada duit lebih mungkin ya. Oke deh Ibu, makasih. Baik pemirsa, setelah kita berbincang dengan ibu-ibu yang ada di sini, ternyata susah loh bagi mereka untuk bebas stres. Apalagi sekarang kondisi ekonomi yang makin sulit. Contohnya harga sembako naik, semuanya mahal. Apalagi sekarang lagi musim PHK. Jadi makin susah dan makin sedih kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang kena PHK. Ayo, pemerintah bisa bantu apa nih untuk para ibu biar bisa bebas stres dan kulit mereka biar glowing? Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, Rama Romadona, iNews melaporkan. Aksi penganiayaan seorang wanita viral karena terjadi saat korban live di media sosial di Kota Baru, Jambi. Ironisnya dalam video viral tersebut juga sempat terdengar teriakan dari anak kecil. Ya ampun, kan ini. Tengok, tolong. Viral di media sosial, seorang wanita di Jambi dianiaya sang kekasih. Aksi penganiayaan pun sempat terekam kamera saat korban live. Dalam video saat live, korban sempat mengalami penganiayaan dan terdengar tangisan anak kecil. Setelah viral di media sosial, akhirnya pelaku penganiayaan ditangkap polisi. Motif penganiayaan diduga karena persoalan nafkah keluarga untuk membeli susu anak mereka, namun pelaku tidak bisa memenuhi permintaan korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Rumah yang menjadi lokasi pengoplosan gas bersubsidi digerebek di Kampung Ciberem, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mengamankan satu pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi.
Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Dua pengamen terekam CCTV saat membawa kabur tas berisi laptop milik penumpang KRL yang tertinggal di Stasiun Duri, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku sudah 5 kali beraksi di dalam kereta KRL. Dua pria terekam kamera pengawas saat memasuki kereta komuter lain yang kosong di Stasiun Duri Tambora, Jakarta Barat. Saat melihat ada tas tertinggal di rak kereta, salah satu pelaku segera menggasaknya dan kabur. Sementara itu, isi tas diketahui berisi laptop. Aksi pencurian ini baru diketahui usai pemilik tas melapor ke petugas keamanan komuter lain. Usai mendapatkan laporan, polisi menggerebek tempat tinggal kedua pelaku di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan dan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara, diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 kali. Sementara untuk laptop yang dicuri mereka jual di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.